technique, chop the legs, and look above it. I Pudziana rozpoczyna demaskującą pracę. Zapna deska. Seperti inilah jadinya jika seorang strongman atau manusia kuat masuk ajang MMA. Semuanya dilibas secara sadis. Ya, dialah Marius, seorang strongman yang sudah sering menjuarai kompetisi ajang strongman. Soal kekuatan sudah tidak diragukan lagi, karena Marius sudah banyak menjuarai ajang strongman tingkat dunia. Bahkan ia satu-satunya manusia yang paling banyak menjuarai ajang tersebut. Any question why he's 5 times and a half lead over Phil? Can you get up the steps? Remember the mark to beat 54.3. That had to be demoralizing for Phil to see a yellow. Tak heran pria Polandia kelahiran 7 Februari 1977 ini dianggap oleh banyak orang sebagai atlet kekuatan terbesar sepanjang masa. Selama karirnya sebagai orang terkuat, Marius sudah memenangkan 5 gelar manusia terkuat di dunia dan terbanyak dalam sejarah. Dia juga memenangkan 2 gelar runner-up pada tahun 2006 dan 2009. Merasa dirinya mempunyai kekuatan di atas rata-rata hingga pada tahun 2009, Marius memberanikan dirinya untuk masuk ke ajang seni bela diri campuran atau MMA. Dan benar, ketika ia masuk ke ajang tersebut, ia langsung mengalahkan lawannya dengan kejam di ronde pertama. Terhitung selama berkarir di ajang MMA, ia sering mengalahkan lawannya dengan KO. Sebenarnya bakat bertarung Marius sudah terasa sejak masih belia. Kala itu ia belajar karate gaya Kyokushin. Dan di usia 15 tahun, Marius juga menekuni cabang olahraga tinju. Tak heran, dengan bakatnya tersebut, Marius cukup mudah beradaptasi dengan olahraga combat sport. Bahkan pada saat itu, lawannya di kelas berat mulai menciut setelah mengetahui ada seorang strongman masuk MMA. Dan inilah salah satu laganya yang sulit dilupakan, yakni ketika ia melawan Bederbin, seorang fighter tergemuk dan terberat pada saat itu. Laga yang berlangsung pada tahun 2010 itu cukup kilat karena di ronde pertama Marius berhasil mengalahkannya dengan brutal. Pada saat itu Marius memang menjadi monster yang menakutkan. Bahkan Bob Sapp, fighter yang lebih besar darinya, tak berkutik ketika bertemu dengan Marius. Rozpędził się Pudzilla z początkiem tego pojedynku. W tych 17 pojedynków przegrała 16. I Pudziana rozpoczyna demaskującą. Pudziana atakuje. Golder patrzy, czy nie przerwać. Salah satu yang paling ditakuti oleh lawannya yakni pukulannya yang sangat mengerikan. Pasalnya banyak dari mereka yang langsung tumbang setelah mendapat pukulan dari Marius. Semua fighter dari berbagai aliran sudah pernah ia lawan. Salah satunya yakni Ross Gracie, seorang fighter beraliran Brazilian Jiu-Jitsu dan Judo, pernah ia tumbangkan. Di laga ini, Marius berhasil mengalahkannya dengan sadis di ronde pertama. Meski usia Marius saat ini sudah 45 tahun, namun ia masih enggan untuk pensiun dari dunia MMA. Bahkan pada bulan Mei 2022 kemarin, ia masih mampu berlaga di atas oktagon dan melawan Materla. Tak tanggung-tanggung, di laga ini Marius mampu menghancurkan lawannya saat di ronde pertama.
Atas raihan itu, bisa dibilang Marius adalah fighter tua-tua keladi. Semakin tua, semakin menjadi. Salah satu bukti jika Marius adalah fighter tua dan terkuat, yakni ketika kita melihat laga-laga terakhirnya. Terhitung sejak tahun 2019, ia belum tersentuh kekalahan dari 5 laganya. Bahkan lawannya rata-rata usianya jauh lebih muda darinya. Namun di tangan sang strongman, semuanya tak ada apa-apanya. Salah satunya yakni Erko Jun. Pada saat itu, Jun masih berusia 29 tahun. Sedangkan Marius sudah berusia 42 tahun. Apalagi Jun belum pernah mengalami kekalahan. Dan semua orang percaya bahwa Marius akan menemui kekalahan saat berhadapan dengannya. Dan benar, di ronde pertama ini Jun mampu bertahan dari serangan strongman. Bahkan ia hampir menumbangkan Marius. Tak terkecuali di ronde kedua, awalnya ia mampu membuat strongman kewalahan dan hampir saja mengalahkannya. Namun sayang, sekali lagi strongman masih membuktikan jika ia adalah manusia terkuat. Strongman mampu membalik keadaan. Kemenangan yang sangat fantastis. Tidak ada yang menyangka Marius akan keluar sebagai pemenangnya. Meski Marius berstatus sebagai manusia terkuat, namun tetap saja ia pernah mengalami kekalahan. Bahkan ia juga pernah dikalahkan dengan kejam. Tim Sylvia adalah orang pertama yang mampu mengalahkannya. Badannya yang jauh lebih besar, ia manfaatkan untuk bermain di ground. Dan benar, Marius tak mampu untuk mengangkatnya. Karol Bedov, fighter muda ini juga pernah membuat Marius kesakitan. Sulitnya untuk menumbangkan Marius, akhirnya ia memilih untuk mengalahkan dengan kuncian. Jika bermain atas atau adu jotos, sepertinya mustahil untuk mengalahkannya. Namun ketika bermain gulat atau di ground, maka Marius menemui kesulitan, dan itu adalah kelemahannya. Termasuk saat melawan Rozalski, ia mampu dikalahkan dengan kuncian cekikan. Terlepas dari kelemahan itu, namun semua orang percaya jika Marius adalah mantan orang terkuat yang pernah ada di muka bumi. Dan sejauh ini Sobat Fighter, Marius sudah menjalani laga sebanyak 25 kali, menang 17 kali, dan 7 kali mengalami kekalahan.